1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tempat yang bernama Dairyland Mountain ya, Mountain View. Nah, di video kali ini kita mau ke tempat yang namanya Kopi Klotok ya. Kopi Klotok, jangan salah, bukan ada yang sini ya. Kalau sini Kopi Klotoknya ada di Jawa Tengah ya. Ini ada di daerah Jogja. Nah, pemiliknya ini Ibu Sri Handayani ya. Sedangkan kita mau ke Kopi Klotok yang ada di daerah Puncak yang baru buka nih. Ya, ini ada di daerah Cisarua ya. Tapi sebelum ke Kopi Klotok yang ada di Cisarua, kita sebelumnya sudah pernah ke Kopi Klotok yang ada di Jogja. Kemarin Kakak Sabila waktu ke Jogja sempat mampir ya, dan ini tempatnya seperti ini. Memang konsepnya dia tradisional ya, dengan rumah-rumah Jawa tradisional, rumah kayu, jati, dan parkirnya juga ya dibilang jauh sih enggak, cuma kemarin karena penuh jadi kita dapat yang paling ujung. Dan ketika kita mau masuk ke Kopi Klotoknya itu di waktu awal-awal viral itu rame sekali ya. Ini Kakak Sabila sempat mau masuk ke dalam dan mau makan di situ, tapi karena antriannya panjang dan tempat duduknya nggak ada, akhirnya Ayah Sabila mengurungkan diri untuk makan di situ ya, karena kemarin waktu kesana itu waktu pandemi ya, jadi dia masih pada pakai masker semua, bisa dilihat orang-orang di situ ya. Dan ini rame banget, dan waktu itu kalau kita makan rame-rame itu nggak worth it ya, karena apa ya, waktu masih pandemi itu kita takut kena sakit dan lain sebagainya ya. Akhirnya kita mengurungkan diri untuk makan di Kopi Klotok yang ada di Jogja, dan sekarang kita mau ke Kopi Klotok yang ada di Cisarua, dan ini baru buka, cuma pemiliknya berbeda. Kalau tadi pemiliknya Ibu Sri, dan ini Ibu Siti Hediati Soeharto, atau anak dari mantan presiden kita ya, Pak Soeharto ya. Ini Mbak Titi Soeharto dikenalnya. Dia juga membuka cabang Kopi Klotok Cisarua. Ini ya, ada di daerah Puncak ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jogja ya, ke Jawa Tengah dengan antrian begitu panjang. Kita cukup ke Cisarua saja, atau kalau kakak ke Puncak bisa mampir ke sini ya. Dan ini waktu itu jalannya macet ya. Ini video sudah dipercepat, itu dari Dairyland yaitu Cimory dulu namanya, Mountain View, ke Kopi Klotok ini jaraknya cukup deket ya waktu itu ya. Tapi karena macet jadi kita kelamaan di jalan. Ini kemarin bukanya jam 10 sampai jam 9 malam ya untuk Kopi Klotok. Jadi kemarin sempat turun tapi ternyata belum buka. Akhirnya kita ke Dairyland dulu, dan ini tempat parkirannya ya. Parkirannya luas, dan ini ada lokasinya ada di pinggir jalan Puncak nih ya, warung Kopi Klotok Cisarua di daerah Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya tepat ada di jalan Puncak ya, sebelah banget Puncak ini ya. Jadi kalau kakak-kakak ke arah Puncak pasti ngelewatin ini. Tapi karena itu lambangnya nggak terlalu kelihatan dan cuma kuning kecil, jadi nggak terlalu terlihat sekali ya kayak. Nah, bisa kakak lihat ya di situ ya, Kopi Klotok ya. Dia lambangnya cuma kecil doang ya. Spanduknya nggak terlalu kelihatan besar, dan ada jam bukanya di situ. Dan di sini juga dilarang membawa hewan peliharaan ya, seperti anjing, kucing, itu dilarang untuk dibawa ke sini ya. Dan ini parkirannya besar. Di depan ini ada area parkir, dan di dalam juga ada area parkir. Jadi area parkirnya ini luas sekali. Jadi kalau kakak nggak dapet parkir di sini, jangan khawatir, pasti kebagian, karena memang ke belakang itu parkiran mobilnya benar-benar luas. Dan tempatnya juga ini adem, asri ya, dan ini hampir mirip-mirip dengan ada yang di Jogja ya, cuma ini rumahnya masih baru, rumah Jawanya. Kalau yang di Jogja itu kan rumahnya rumah Jawa lama, kalau ini dia memang rumah kayu jati tapi yang kelihatan baru ya. Dan di sini ya, ini jalan tadi kita masuk, dan di sini juga bisa parkir motor. Untuk parkir motor ini ada di sebelah dari Kopi Klotok ya, di sebelah parkiran mobil yang ada di samping. Nah ini ya, kalau kita jalan ke depan itu ke Kopi Klotok, dan parkiran motor ada di sini. Sedangkan di sini ini parkiran untuk karyawannya ya kayak. Dan kita mengarah ke Kopi Klotok, di dalamnya seperti ini
ya. Jadi nuansa Jawanya ini kental sekali ya kayak kental sekali, karena di sini kita bisa lihat ini rumah tradisional Jawa dan masakannya pun masakan tradisional. Dan ini setelah ayah makan ini kakak videoin ya, ini makin lama makin siang makin ngantri. Jadi saran ayah Sabila kalau mau kesini lebih baik jam 10 ya tepat. Nah karena semakin siang mendekati jam makan siang ini ya, ini sekitar jam 11 ke atas ini sudah rame ngantri seperti kayak di Jogja. Untungnya kemarin ayah Sabila itu datangnya jam 10 lewat 30 menit ya kurang lebih ya. Jadi masih nggak terlalu rame, tapi itu juga udah mulai lumayan ya. Tapi antrian untuk ngambil makanannya itu nggak terlalu panjang dibandingkan mendekati jam makan siang. Nah ini waktu ayah Sabila datang ya, kita mau ngambil makan tuh ya, ini bunda dia mau ngambil piring, mau ngambil makan. Ini jam 10.30, antriannya nggak terlalu panjang dan kita bisa langsung dapat ngambil makanannya. Sedangkan jam tadi yang video sebelumnya itu jam mendekati makan siang, jam 12 atau jam 11 itu ayah ambilnya. Dan ini harga paketan makanannya ya. Untuk nasi kita ngambil sendiri ya, ini prasmanan. Nah nasi megono, lodeh itu makanan tradisional semua ya. Ini yang biasanya suka orang tua, karena memang kemarin datang ke sini nenek ayah Sabila itu ngajak ke sini, pengen makan ke sini karena yang di Jogja nenek belum sempat ke sana, jadi pengen tahu. Dan ayah juga kemarin masih penasaran kok bisa rame banget yang di Jogja, apa sih spesialnya gitu kan. Nah ini ada masakan lodeh, macam-macam lodeh, ada lodeh ini, lodeh tahu ya, dan ini macam-macam, ada sayur asam. Jadi memang masakannya masakan tradisional ya, sop. Nah, jadi kita di sini memang untuk nostalgia dengan masakan-masakan rumahan seperti itu ya. Ini ada lodeh terubuk. Nah, itu spesial ya, dan ini paket jajanan, ayam goreng juga ada. Harga-harganya pun tidak mukul ya, nggak notok kalau kata orang Jawa, tapi harganya standar. Karena harganya nggak kayak di restoran besar ya, ini kayak harganya mungkin kayak yang di Jogja ya. Dan ini ada lele, ada kerupuk, jadi makanannya konsepnya tradisional dan cocok banget buat orang-orang yang ingin nostalgia dengan masakan-masakan zaman kecil yang ada di kampung ya. Nah ini tempe gembus yang ada di Jawa, bacem maksudnya ya, tempe bacem yang ada di kampung ya. Nah ini tahu bacem baru nih tuh ya, tempe bacem, tahu bacem ya. Dan ini pindang tepung, nah, macam-macam dah. Jadi kalau mau kesini nostalgia banget ini, yang pengen makan makanan tradisional dari Jawa. Dan sambalnya juga macam-macam jenisnya ya. Ini sambal apa kemarin ayah Sabila lupa ya. Nah ini sambelnya sambal dadak, dan ini sambal apa, oncom apa lupa ayah Sabila ya. Nah setelah kita ambil makanan ya dan pesan minuman di sini, kita pesan makanan minuman langsung kita bayar. Nanti bayarnya di kasir sebelahnya kalau mau ada yang tambahan. Dan ini untuk daftar menunya ya, bisa kakak lihat itu harga makanannya murah-murah banget tuh kak. Lihat ya, ini murah-murah banget. Jadi gak notok banget kalau kita kesini, karena ya ini makanannya tradisional dan kita bisa makan. Itu tempatnya luas, jadi ada pondokan-pondokan ya, ada gobjok, ada pondokan. Jadi mau makan di situ juga bisa sambil nunggu macet, mungkin belum bisa masuk ke villa ya. Dan ini makanan yang ayah Sabila ambil ya, ada telur. Nah ini telurnya recommended banget karena ini enak ya, sama lodehnya tuh enak banget. Sini juga ayah Sabila pesan kopi, pisang goreng. Dan pertama ayah Sabila duduknya ada di bawah tempat saung ya, tapi kemudian pindah karena rame orang yang bolak-balik gitu ya. Bolak-balik ngambil makanan, ayah pindah ke tempat yang lainnya. Ini makanan-makanan yang ayah Sabila dan kakak Sabila ambil kemarin nih ya, yang kakak ambil. Kita bayar setelah kita ambil makan. Di sini juga ada air mancur ya, jadi nggak cuma makanan. Dan ini benar-benar tempatnya luas banget dan adem, banyak pohon-pohonnya. Kakak bisa gelar tikar di situ juga bisa ya. Nah ini ayah Sabila mau pindah ke tempat yang lebih adem dan nyaman. Nah itu bisa di bawah pohon juga bisa, jadi berasa piknik ya kayak Sabila. Jadi inget zaman dulu kalau ke taman mini atau kemana itu kita bawa tikar, bawa rantang, makan di bawah pohon seperti ini ya.
Dan ini benar-benar nostalgia banget karena ini zaman dulu sering banget kita begini. Dan ini ayah tempat yang ayah ambil ya. Jadi ayah pindah dari pondok yang itu ya, yang di seberangnya orang pakai tikar itu, kita pindah ke sini. Tapi hati-hati di sini karena ini pendek. Jadi ini banyak yang kena kejedok nih kayaknya nih, dikejeduk dengan apa ornamen atapnya ya. Jadi hati-hati kakak, kalau di sini kita harus nunduk karena ini kayak udah berapa kali kejadian tuh, ada yang potel gitu, kayak ada yang patah gitu ya kayunya karena mungkin pernah kejeduk sama orang, karena itu memang rendah banget ya kayak. Jadi hati-hati banget kalau jalan di situ ya. Nah ini ada 1 2 3 modelan kayak apa saung gitu ya, kita bisa lesehan di situ di bawah pohon, bisa di sini bisa. Nah tuh ya, ini yang patahan mungkin pernah kejeduk orang nih ya. Jadi bahaya kalau di sini, hati-hati, perhatikan langkahnya. Dan di sini di sebelahnya lagi ya, ini ada toilet laki-laki dan perempuan. Nah ini toiletnya bersih ya, kebetulan kemarin ayah Sabila lagi video kan lagi sepi. Cuma sayangnya toiletnya ini cuma 1 ya. Kalau tempat pipisnya ada 3, tapi kalau untuk yang buang air besarnya itu cuma 1, dan itu ngantri kemarin ya. Jadi orang berebut mau masuk ke situ, sedangkan ini orang banyak. Jadi saran masukan buat Kopi Klotok Cisarua, kalau bisa kamar mandi ya atau tempat pupnya itu ditambah untuk toiletnya ya. Jadi nggak ngantri panjang karena itu cuma 1 yang di tempat laki-laki. Kalau di perempuan mungkin banyak ya. Dan di depan ini ada tempat wudhunya ya. Tempat wudhunya ada di depan. Dan kita mengarah ke musola. Kemarin Sabila sambil nunggu macet ya, karena kemarin 1 arah ke atas dan mau turun nggak bisa. Akhirnya Sabila nunggu sampai turun ke bawah. Turun ke bawahnya sekitar jam 1-an ya. Nah Sabila mau sholat dulu. Setelah sholat ya kita nanti jalan ke bawah. Nah ini di depan pemandangan musolanya bagus ya, asri banget, banyak bunga-bunga, banyak pohon, jadi adem. Nah ini musolanya nih, musolanya nggak terlalu besar tapi dia cantik, adem banget. Bahkan di situ ada yang tidur nih, bisa dilihat tuh, ada orang yang tertidur di dalam musola ya. Nah kita kemarin belum waktunya sholat ya, kemarin itu datang masih ini jam 11 ya. Kemarin Sabila nunggu sambil nunggu di situ, makan-makan, pesan makanan, dan kita selesai sholat baru jalan. Untuk tempatnya adem, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin ya, karena ini masih di puncak tengah-tengah ya. Tapi banyak pohon rindangnya, itu yang bikin kita betah ya, betah banget di situ. Untuk ngobrol-ngobrol, ngeliat bunga juga, banyak bunga di sini ya. Dan ada beberapa tempat yang mungkin kita bisa sewa ya ke depannya, karena itu ada tempat yang private khusus pondok-pondokan. Jadi bisa buat acara keluarga besar seperti salah satunya ini ya. Ini bisa kita sewa karena ini dia nggak semua orang bisa masuk ke sini ya. Dan itu kemarin mungkin karena di bawah masih bisa mumpuni, jadi di sini nggak terlalu rame. Tapi mungkin kalau di bawah rame baru mungkin dibawa ke sini. Tapi ini bisa dipakai buat acara arisan keluarga dan lain-lain ya. Karena kemarin jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat pondok yang di bawah ya. Ini nuansa tradisional Jawanya kental banget nih. Dan selain pondok yang besar tadi, kita juga mungkin bisa booking ya untuk pondok yang lebih kecil ya, karena di situ ada tulisannya private ya. Itu mungkin untuk pemilik, owner ya, atau bisa kita booking untuk warga ya, tapi tidak terlalu besar ya. Nah di sini ada tulisannya khusus private, jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sini kecuali reservasi terlebih dahulu. Untuk informasi reservasi mungkin kakak bisa telepon ke nomor yang ada di deskripsi ya. Nanti kakak Sabila masukkan nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan tempat di ruang private ini ya. Untuk isinya seperti ini ya, mungkin makanannya nanti akan disajikan di meja yang kecil sebelah itu dan makannya di meja yang besar seperti itu ya kayak. Tuh bisa dilihat, ini untuk orang rapat bisa, untuk reservasi keluarga kecil juga bisa ya. Jadi mungkin fleksibel ya kayak. Dan kita mau ngarah ke atas karena di atas ini ada tangga yang bisa buat naik ke atas dan kita mau lihat pemandangan di sekitarnya ya. Untuk di atas ini nggak ada apa-apa, meja juga nggak ada ya. Ini untuk
pemandangan aja ya. Mungkin kalau mau ke sini sore bisa kali ya, kita makan di atas sini sore kan nggak terlalu panas ya, kita bisa gelar tikar ya, bisa makan di situ. Tapi Ayah Sabila mau lihat pemandangannya dari atas tuh, bagus banget ya. Tuh bener-bener asri loh. Kalau yang kemarin rame di pojokan sebelah kanan ya, dan ini ada di pondok sebelahnya, pintu arah keluarnya ya. Ini pintu arah keluarnya ada di sebelah dari pondoknya, dan ini sepanjang pondok itu di luar penuh ya, banyak orang yang sudah baik di tikar atau di meja itu udah duduk di masing-masing tempatnya ya. Tuh benar-benar kayak piknik zaman dahulu kala ya. Dan semakin siang juga semakin rame, antriannya semakin panjang keluar. Bahkan ketika Ayah Sabila mau pulang itu lebih panjang lagi ya. Tuh makin lama semakin panjang karena ini yang datang mulai rame ya menjelang siang. Dan kemarin begitu sudah dengar arah turun sudah dibuka, kita pun bersiap untuk pulang ke bawah ya, mau ke bawah. Jadi kalau memang mau ke sini disesuaikan dengan perjalanan buka tutup jalan puncak ya. Jadi jangan sampai nanti kakak vilanya masih di atas, kakak kesini dulu ternyata jalannya sudah turun ke bawah, jadi kakak akan menunggu lama di sini. Kalau kakak nggak masalah sih nggak apa-apa, tapi takutnya kasihan kakak menunggu terlalu lama di sini ya, karena gantian dengan orang lain. Dan selesai makan kita pulang ya, kita mau kembali ke Jakarta. Kira-kira nanti kita mau jalan ke daerah Jawa Tengah ya, atau di Jakarta. Kita tunggu saja video kakak Sabila berikutnya. Sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.